Episode 21 Hal-hal yang tidak dapat diubah 5. Level skill bookmark rendah, mempersingkat waktu aktivasi. Waktu aktivasi, 30 menit. Pemahaman Anda tentang karakter itu penting. Anda dapat memilih beberapa keahliannya untuk diimpor. Shin Yosung berlari ke arahku dan aku berlari ke arahnya. Tidak ada yang ingin saling membunuh dan tidak ada ketulusan. Ini hanya pertarungan demi hiburan rasi bintang. Semuanya adalah skenario dan karenanya semuanya palsu. Namun, hasil dari pertempuran ini adalah seseorang akan mati. Waktu penghakiman level 5 telah diaktifkan. Keterampilan aktivasi adalah level 5. Sepertinya Jung Hee-won telah berlatih keras. Jung Hee-won tidak ada di sini tetapi tidak buruk. Rasi bintang, Scribe of Heaven, malu. Rasi bintang sistem Absolute Good tenggelam dalam pikirannya. Itu wajar untuk bingung karena seseorang yang bukan hakim telah menggunakan keterampilan yang tidak sah. Namun mereka terikat untuk memberi saya izin. Itu karena kehadiran di hadapanku jelas jahat. Rasi bintang Absolute Good telah menyetujui penggunaan keterampilan ini. Aura panas muncul dari dalam tubuhku. Itu adalah perasaan buta akan kebenaran yang akan menghukum semua kejahatan di dunia. Sejarah malaikat utama yang berperang suci dengan iblis-iblis besar melewati kepalaku berkeping-keping. Menghukum kejahatan. Waktu penghakiman pada awalnya adalah keterampilan yang digunakan oleh Valkyrie besar. Dengan demikian, pengguna keterampilan ini menerima bantuan malaikat agung. Kegilaan yang mengecualikan segala sesuatu selain definisi sempit tentang keadilan menggeliat di otakku. Jung Hee-won merasa seperti ini setiap kali dia membunuh orang lain untukku. Itu sungguh mengerikan. Gelombang kekuatan sihir yang tak tertandingi meledak dari Blade of Fight. Bila ether beresonansi dan bergerak dalam garis lurus menuju Shin Yosung. Darah memercik dari bahu Shin Yosung yang terkejut. Sensitivitas Raja Bis yang tidak rusak oleh cangkang armada hantu akhirnya robek. Tetesan darah jatuh ke bulu putih. Waktu penghakiman. Pengguna skill ini tidak bisa dikalahkan selama musuh itu jahat. Sekarang semua statistik saya naik ke titik di mana saya bisa melawan bencana Shin Yosung. Waktu penghakiman adalah keterampilan penipuan. Hanya ada beberapa keterampilan dalam semua cara bertahan hidup yang bisa memberikan penggemar gila. Semua orang serang. Aku mungkin sudah menjadi lebih kuat tetapi skill Master Shin Yosung masih di depanku. Jadi, saya butuh bantuan. Ketika dia menyerang secara normal, dukungan menggunakan serangan jarak jauh. Saat mencoba serangan jarak jauh, pastikan untuk berada di belakangku. Petik 2. Anggota partai mengangguk pada kata-kata saya. Jika kamu tidak memiliki dukungan jarak jauh, bunuh monster yang muncul dari gerbang monster. Ini juga mendesak. Petik 2. Faktanya, itu karena monster masih muncul dari gerbang monster Shin Yosung sehingga Yongsan-gu hampir berada di ambang kehancuran. Semua orang bertarung. Raja-raja memerintahkan dan pertempuran penuh dimulai. Kekuatan raja memblokir monster yang datang dari gerbang monster. Kebanyakan dari mereka adalah spesies kelas 7 dan cukup menakutkan. Untungnya, inkarnasi tampaknya tidak terlalu didorong ke belakang. Aku akan merawat monyet itu. Lee Hyun-sung berlari menuju kelas Heavy Metal Bean. Aku akan mengambil Raja Yosung. Lee Gilyong pindah dengan Shin Yosung muda. Ratu Mirabat yang dikendalikan oleh Shin Yosung meraung dan beberapa bawahan Raja Serangga yang dipanggil Lee Gilyong bergegas menuju Raja Masud. Napas dingin para Ichthyosaurus mengalir ke satu sama lain dan Lee Jihye melangkah maju. Ah Jusi, biarkan dukungannya menembakku. Aku akan memblokir gerakannya. Lee Jihye menembakkan meriam dan Yo Sangah membuat jebakan dengan spiderweb arachne, menjaga pergerakan bencana Shin Yosung terkendali. Tentu saja, itu hanya bantuan kecil. Pengeboman shell nyaris tidak merusaknya dan Shin Yosung hanya merobek web. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yo Jong-hyuk, bisakah kamu bertarung? Petik 2. Selain saya, hanya Yo Jong-hyuk yang bisa mengikuti gerakan Shin Yosung dan menahan serangannya sampai batas tertentu. Petik 2. Jangan khawatir tentang aku. Yo Jong-hyuk menumpahkan darah di lantai saat dia berdiri di sampingku dengan Heaven Sucking Sword. Dia mungkin sudah menggunakan recovery karena kondisinya tampak lebih baik dari sebelumnya. Tidak akan lama sampai dia menerima serangan menggunakan recovery. Saya bertanya, berapa menit yang tersisa? 30 menit. Kamu. Saya juga sama. Itu hanya mungkin menggunakan bookmark selama 30 menit. Jadi, saya harus mengakhirinya hanya dalam 30 menit. Aura hitam yang mengalir dari tubuh Shin Yosung menebal. Itu berarti bahwa statistik fisiknya meningkat karena energi jahat. Ekspresi Yo Jong-hyuk mengeras. Petik 2. Sepertinya dia bergandengan tangan dengan iblis besar untuk melintasi dunia. Dugaan Yo Jong-hyuk benar. Bahkan, sekarang jiwanya digerogoti iblis besar. Kemudian iblis besar itu menyerahkannya ke Dokkaebis sialan itu. Hahaha, menarik. Sangat menarik. Dokkaebi perantara terdengar sangat terkejut. Skenario sekarang seperti ini. Itu adalah medan perang yang berlumuran darah dan daging rusak. Kehancuran kubah Seoul, yang ingin saya cegah, semakin dekat setiap detik. Banyak rasi bintang yang senang dengan pertempuran itu. Ayo pergi. Yo Jong-hyuk meluncurkan dirinya dengan cepat bersama dengan kata-katanya. Shin Yosung menggembung dan menghembuskan nafas ke arah kami. Nafas Raja Bis. Itu adalah badai ether destruktif yang sebanding dengan napas es spesies laut kelas 5.
Hindari itu. Yo Jong-hyuk memanggil Red Phoenix Sunpo ke ekstrim dan melarikan diri dari serangan bencana Shin Yosung. Saya tidak menghindari serangan seperti Yo Jong-hyuk dan menggunakan Beast King Sensitivity sebagai gantinya. Saya merasa benar-benar terkesan dengan indera tempur Yo Jong-hyuk. Bencana itu adalah bencana tetapi Yo Jong-hyuk adalah monster. Hanya Yo Jong-hyuk yang bisa melawan bencana tanpa penggemar waktu penghakiman. Dia adalah seorang yang kuat, keren, regresor yang kejam. Saya merasa lega bahwa dia saat ini ada di pihak saya. Lakukan dengan benar, Kim Dokja. Aku melakukannya. Sial. Saya hanya perlu mendekati dan memberikan pukulan, tetapi itu tidak mudah. Setelah beberapa serangan yang berhasil, Shin Yosung menjadi lebih ganas. Dia dalam kondisi mengamuk dan terus menembakkan badai eter. Kekuatan sihirnya mungkin habis tapi aku nyaris tidak bisa menahannya dengan sensitivitas Beast King. Yo Jong-hyuk telah memberikan beberapa pukulan tetapi kerusakannya tidak menumpuk. Berapa lama kita bertukar pukulan? Sudah 20 menit ketika saya sadar. Kekuatan fisik Yo Jong-hyuk turun tajam dan ramuan kekuatan sihir yang aku minum seperti jus habis. Kuat, saya tidak pernah berpikir saya akan berjuang begitu banyak meskipun menggunakan waktu penghakiman. Tubuhku yang kaku berderit hebat. Efek samping dari waktu penghakiman secara bertahap dirasakan. Hahaha, ini adalah skenario yang sangat bagus. Rasi bintang, tidakkah Anda setuju? Saya mendengarkan suara Dokkaebi perantara dan bergerak maju dengan sekuat tenaga. Bulu sensitivitas The Beast King mengepak seperti orang gila. Kulit saya menjadi hitam karena badai eter. 1 langkah, 2 langkah. Aku mendekati tetapi waktu tidak di pihak kita. Saya tidak akan bisa melakukan kerusakan yang cukup sebelum 30 menit habis. Kemudian sesuatu terjadi di dalam tubuh Shin Yosung. Tubuhnya berguncang seperti disambar petir dan mata gelapnya untuk sementara memulihkan indranya. Serang aku. Bencana Shin Yosung mengendalikan tubuhnya dengan kemauannya. Hentikan aku. Saya tidak mengatakannya tetapi saya mendengarnya. Lindungi, babak ini. Aku menerobos badai eter yang melemah untuk sementara dan berlari ke depan bersama Yo Jong-hyuk. Aku mengayunkan pedangku dan darah terciprat dari tubuh Shin Yosung. Rasi bintang, Scribe of Heaven, menatapmu. Saya melakukan yang terbaik untuk tidak menunjukkan performa terburuk. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, menatapmu. Shin Yosung menjerit saat dia terpotong oleh pedang dan badai menghantam Yo Jong-hyuk kembali. Petik 2. Pergilah, Kim Dokja. Aku menembus celah yang dibuat Yo Jong-hyuk. Bila iman menggali tepat ke bahu Shin Yosung tanpa ragu-ragu. Kekuatan sihir mengalir melalui bilah dan merobek sensitivitas Raja Bis. Kemudian lengan kiri Shin Yosung terputus. Darah jatuh. Aku menatap wajah Shin Yosung. Sama seperti di Ways of Survival, Shin Yosung tersenyum. Saya menyadari bahwa dia sengaja membiarkan dirinya terkena pedangku. Sejumlah rasi bintang tidak bisa mengalihkan pandangan dari pertempuranmu. Sialan, aku tersenyum lemah dan pedang jatuh dari tanganku. Shin Yosung tertawa. Apakah kamu tidak terlihat bodoh? Dia meraih saya dan melemparkan saya ke tanah tanpa ada jeritan kemarahan. Namun, itu tidak sakit. Itu bukan serangan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Iya. Aku mengayunkan pedangku ke arahnya dan Shin Yosung menghembuskan nafas lagi padaku. Itu seperti jawaban atas sebuah pertanyaan. Kami dengan panik saling merusak. Itu tidak bisa berlanjut seperti ini. Sensitivitas Beast King saya kehilangan efeknya karena saya kekurangan kekuatan sihir. Penghakiman waktu memperkuat tubuh saya sampai batas tetapi itu hanya penopang sementara. Darah mengalir dan dunia berputar karena pusing. Namun, saya tidak berhenti. Kerusakan itu pasti menumpuk. Beberapa rasi bintang yang enggan terhadapmu telah menjadi penasaran. Menjadi gila. Rasi bintang yang berkeliaran di medan perang memperhatikan pertempuranmu. Membuat banyak keributan. Rasi bintang medan perang besar memuji kehendakmu. Tunggu saja sampai hari aku pergi dan mengeluarkan lidahmu. Berapa banyak pukulan yang kita tukarkan. Tubuhku yang lemah terhuyung mundur. Ada 30 detik tersisa untuk bookmark. Beberapa organ dalam rusak dan tulang rusuk yang patah terus mengiritasi paru-paru saya. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa namun bencana masih kuat. Mata Shin Yosung yang pulih kembali menjadi hitam. Bagaimanapun, bencana banjir ini tampaknya lebih kuat dari novel aslinya. Bencana Shin Yosung menatapku dengan mata cemas. Itu tidak cukup. Dia tidak bisa bunuh diri. Dokkaebi perantara tidak akan membiarkannya mati seperti itu. Ini adalah batas yang dia bisa menghukum dirinya sendiri. Saya juga pada batas saya dengan cara yang berbeda. Bagaimana kamu akan menghentikanku? Jangan khawatir. Mereka akan segera datang. Orang yang akan menghentikanmu. Petik 2. Sejak awal, aku tidak punya niat untuk membunuh Shin Yosung dengan tanganku sendiri. Tidak mungkin bagi Yo Jong-hyuk dalam kondisinya saat ini. Masih ada satu orang yang tersisa yang bisa membunuhnya. Saat mulut Shin Yosung hendak membuka, tanah di sekitarnya meledak. Ada raungan artileri yang jauh. Seorang wanita mengenakan seragam penjara biru muncul dari utara. Monster terbelah dan pasukan maju ke sisi ini. Seorang wanita bertopeng berdiri di tengah dan memimpin pasukan. Raja Pengembara. Saya pikir dia telah pergi ke suatu tempat tetapi dia telah merawat monster saat dia maju dari utara.
Namun, mereka bukan yang saya tunggu-tunggu. Saya melihat seseorang yang berlari seperti ini. Wanita itu berbalik ke arah sini dan bertanya, "Maaf, apakah saya terlambat?" "Sedikit terlambat." "Berhenti berpura-pura. Apakah kamu masih hidup?" Petik 2. Hakim kehancuran. 10 hari kemudian, Jung Hee-won jauh lebih terkendali daripada yang saya tahu. Dia dengan ringan menepuk pundakku dan bergerak. "Serahkan padaku dan istirahatlah." Aura merah naik saat dia mengaktifkan waktu penghakiman. Itu jauh lebih kuat daripada skill yang aku curi. Jung Hee-won adalah kartu terakhir yang tersisa. Jika ini gagal, apakah aku sudah cukup merusak Shin Yosung? Apakah Jung Hee-won akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik? "Apa yang kamu khawatirkan?" Jung Hee-won bertanya sambil tersenyum. Keyakinan yang berbeda dari biasanya mengisi suaranya. Bukan hanya waktu penghakiman yang dia percayai. Rasi Bintang, Scribe of Heaven, sedang berbicara pada dirinya sendiri. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, menunjukkan permusuhan terhadap sponsor Jung Hee-won. Itu mengingatkan saya, Jung Hee-won memiliki sponsor. Siapa yang dia pilih? Shin Yosung memperhatikan Jung Hee-won dengan mata gemetar. "Kamu." Petik 2. Aku kira-kira tahu situasinya. Sponsor saya membuat banyak kebisingan di sepanjang jalan. Jung Hee-won menghadapi Shin Yosung dengan mata sedih. Jadi, tidak perlu khawatir. Jung Hee-won dengan ringan menyapu pedangnya di depannya. Api mulai naik dari tempat yang disentuh tangannya. Saat itu pagi-pagi sekali, pada malam di mana kegelapan Seoul adalah yang paling gelap, bilah Jung Hee-won terbakar. Nyala api pada bilah itu lebih terang daripada nyala api yang saya lihat. Itu adalah api putih suci dari stigma yang akan menghukum semua kejahatan. Hell Flames Ignition. Saya secara alami tahu stigma ini dengan sangat baik. Saya ingat deskripsi stigma dari Ways of Survival. Dalam beberapa kasus, itu adalah salah satu stigma terhebat dari cara bertahan hidup dan membuat kekuatan penghancur yang kuat yang sebanding dengan stigma The Great Sage Equal of Heaven. Hell Flames Ignition adalah stigma hakim api yang seperti setan. Jung Hee-won tertawa dingin. Aku akan menyelesaikan skenario ini. Malaikat utama Uril memilih Jung Hee-won sebagai inkarnasi.